Pergi liburan di hari Minggu untuk menghilangkan rasa cemas. Makanlah selalu tepat waktu agar tubuh tidak mudah lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Seperti yang aku bilang tadi, harus makan tepat waktu supaya nggak lemas. Nah, kalau misalnya kita itu mau makan, ya otomatis harus ada makanan dong. Berhubung di sini aku nggak punya makanan, jadi ya udah aku mau masak dulu. Kalian pada masak apa nih untuk hari ini? Hari ini aku tuh mau masak menu yang simple aja, tapi beneran deh ini tuh bener-bener mantul dan super menggugah selera banget. Pokoknya kalau kalian tuh penasaran hari ini aku mau masak apa, jangan kalian skip videoku ini. Oh ya teman-temanku semuanya, sambil kalian lagi ngikutin aku berkegiatan, aku juga mau sekalian dong tanya-tanya sama kalian semuanya. Boleh kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku mau tanya sama kalian tuh lebih suka aku upload itu jam 7 pagi atau jam 9 pagi. Kemarin itu aku minta polling di tab komunitas, banyak yang minta aku itu jam 7 pagi gitu. Cuman aku tuh pengen tanya aja lagi untuk kalian di sini, siapa tahu di sini tuh banyak juga yang pengen ngasih pendapat gitu ya. Apakah harusnya itu jam 7 pagi, jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Untuk di pagi hari ya, boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar. Dan aku juga mau nanya, kalian itu sukanya video aku itu tuh video tentang beberes atau masak, atau kalian tuh boleh juga untuk tulis di kolom komentar apa yang membuat kalian tuh suka dengan video aku. Dan aku juga mau nanya nih teman-teman, hari ini tuh banyak banget ya pertanyaan aku. Pas kalian itu pertama kali nonton video aku itu, kalian itu tahu video aku itu dari mana? Apakah tiba-tiba muncul di beranda kalian, atau kalian tuh dapat rekomendasi dari teman, atau mungkin kalian itu ngelihat ada teman aku yang merekomendasikan atau mempromosikan channel aku? Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita masak. Ini kalian udah bisa lihat sendiri ya, itu tuh di wajan aku yang cantik. Itu aku lagi bikin cemilan, itu tuh adalah bakwan jagung ya teman-teman. Jadi aku itu kan ada belanja mingguan kemarin, itu tuh dapat jagung itu 4.000 satu kresek, itu tuh lumayan dapat banyak. Cuman memang dia itu nggak yang terlalu besar-besar gitu jagungnya teman-teman, dia itu kayak kecil-kecil karena memang jagungnya itu katanya itu bukan jagung super, jadinya dia itu jual murah gitu. Tapi aku itu bikin semuanya itu jadi bakwan jagung aja ya, karena kalau mau direbus juga itu isinya itu nggak yang terlalu besar-besar dan nggak tebel-tebel gitu. Jadi ya udah aku bikin perkedel jagung aja. Maksudnya bakwan jagung gitu ya. Aku sih nggak tahu ini tuh namanya bakwan jagung apa perkedel jagung, karena memang di sini aku tuh pakai cuman jagung sama tepung ya teman-teman. Aku nggak ada kasih sayuran. Tadi aku cuman kasih daun bawang sama daun seledri. Kalau untuk bumbu-bumbunya aku itu kasih bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga merica bubuk. Udah itu aja, terus ditambahin garam, sama aku juga tambahin Royco ya pastinya. Udah itu aja ya teman-teman, aku nggak ada kasih bumbu-bumbu yang lain karena memang aku tuh sebenarnya kalau bikinan cemilan kayak gitu tuh aku nggak tahu gitu, nggak terlalu bisa gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini juga enak kok ya buat makanan aku aja. Jadi sore hari ini tuh ceritanya aku tuh ada 3 menu gitulah ya teman-teman. Itu ada juga sayur sawi, terus ini ada pergedel gitu atau bakwan gitu ya. Aku bilangnya bakwan aja lah ya teman-teman ya. Ini tuh bakwan jagung. Pokoknya kalau bakwan jagung kayak gini tuh ya bener-bener enak. Pokoknya itu mau dijadiin temen makan, mau dijadiin cemilan gitu ya. Ini bener-bener mantul banget sih. Kayaknya nggak ada alasan buat nolak makan ini. Nah di sini juga aku itu mau masak juga sih teman-teman, mau masak sambal gitu ya. Tapi aku itu karena males ngotorin wajan itu banyak-banyak, jadi ya udah aku wajan yang aku pakai buat ngerebus atau ngenumis sayur tadi aku cuci gitu ya, aku bilas-bilas aja, lalu aku itu mau pakai lagi buat aku itu nyambel. Nah ini si bakwan jagung aku yang ronde pertama ini tuh udah jadi gitu ya. Nah itu ternyata kayak si jagungnya itu tuh kayak nembak gitu minyaknya, dan aku itu kaget gitu loh teman-teman. Nah di sini aku langsung masukin aja untuk bakwan jagung yang ronde kedua. Di sini aku masaknya sampai ronde kedua aja ya, karena kan yang makan cuma aku. Palingan kalau anak-anak itu dikasih palingan maunya itu 1 keping 1 orang gitu ya, karena kalau banyak-banyak juga pasti anak-anak itu nggak bakalan mau gitu ya, pasti anak-anak juga bakalan bosan. Jadi aku kasihnya secukupnya aja buat anak-anak. Nah di sini lanjut aku itu mau ngasih minyak dulu ke wajannya ya, karena yang udah aku bilang tadi aku tuh mau masak sambal.
Kali ini aku mau masak sambal jengkol lagi ya teman-teman. Jadi ini tuh jengkolnya itu kemarin aku beli itu agak rada muda, tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Padahal dia tuh kelihatannya muda. Cuman pas aku potong itu tadi gitu ya, itu tuh kayak masih agak keras gitu loh teman-teman. Maksudnya udah agak keras gitu. Padahal kayak kulitnya gitu ya, kayak permukaannya tuh kayaknya masih muda gitu loh. Tapi ya gitu teman-teman, dia itu kayak udah tua gitu loh untuk isinya. Dan kalau misalnya yang kayak gini tuh bener-bener enak banget buat disambel, apalagi pas sudah digoreng kayak gini terus nanti dimasukin atau dicemplungin ke dalam air, dan masya Allah itu bener-bener legit dan itu bener-bener enak banget deh. Mungkin sebagian dari kalian itu kayak ngerasa bosan dengan menu aku yang itu-itu aja, tapi no problem, karena memang inilah yang aku suka. Karena aku nggak bisa untuk memasak apa yang orang lain suka, karena percuma aja kalau aku masak yang orang lain suka dan akunya nggak suka, lalu yang makan nanti siapa gitu kan? Nggak mungkin aku masakin buat tetangga gitu kan. Jadi ya di sini aku masak sesuai dengan selera aku aja. Mungkin untuk kalian yang bosan dengan menu aku, boleh untuk kalian skip di bagian aku yang masak ini ya sahabatku semuanya, karena ya pasti rasa bosan itu pasti ada gitu ya. Tapi kalau aku sih masak jengkol ini sebenarnya nggak tiap hari, terkadang juga kan aku selang-seling gitu ya teman-teman. Cuman memang sering banget aku itu masak jengkol, apalagi aku tuh kan beli jengkol itu sekilo dan itu kan lumayan banyak gitu ya, jadi itu bisa untuk beberapa kali masak. Nah ini untuk perkedel jagung aku, alhamdulillah ini tuh udah mateng. Jadi tadi tuh langsung aja aku salin juga untuk minyaknya, aku pindahin gitu ya minyaknya, karena nanti untuk wajannya itu mau langsung aku cuci juga gitu ya pas nyuci piring. Oke, ini untuk si jengkolnya juga udah aku goreng tadi, terus aku cemplungin ke dalam air dingin, dan juga itu ada ikan asin, udah aku rebus. Maksudnya udah aku goreng dan juga udah matang ya. Aku pakai ikan asin rebus gitu ya, teman-teman. Nah, sambil nungguin si sambalnya itu matang, sambal itu kan lumayan lama tuh matangnya. Jadi ya udah di sini aku tuh mau makan bakwan jagung, dimakan pakai cabai rawit yang baru aku panen kemarin. Masya Allah. Ini bener-bener nikmat banget, sungguh-sungguh nikmat. Aku kalau misalnya makan bakwan jagung kayak gini atau makan bakwan sayur itu bener-bener lebih suka kalau makannya itu pakai cabai rawit kayak gini daripada makannya itu pakai saus ya teman-teman. Pokoknya kalau udah makan kayak gini bener-bener deh ya, ini tuh nambah-nambah gitu ya teman-teman, karena bener-bener enak dan sensasinya itu kayak bener-bener dapet. Pedasnya itu juga bener-bener nampol gitu. Nah ini dia nih si sisa adonan bakwannya, aku tuh mau salin aja ke dalam food container yang lebih kecil. Terus nanti aku mau langsung tutup dan aku tuh mau langsung simpen aja ke dalam kulkas. Jadi entah nanti malam atau besok aku tuh mau bikin bakwan jagung lagi. Adonannya udah ada, tinggal digoreng aja. Nah ini sambalnya juga udah mulai matang ya teman-teman, langsung aja aku masukin untuk si jengkolnya. Berhubung jengkolnya itu tadi aku rendam di air, jadi di sini aku mau biarin dulu sebentar sampai si kandungan air pada jengkolnya itu juga berkurang. Oke deh teman-teman, sambil nungguin jengkolnya itu kayak bener-bener berkurang airnya dan bener-bener meresap, di sini aku juga sambil buat mindah-mindahin perabotan-perabotan yang kotor itu langsung ke kamar mandi, karena kalau misalnya itu nggak dicicil-cicil buat ngeberesinnya nanti bakalan numpuk gitu ya. Karena kan kita ibu rumah tangga itu kan gitu ya teman-teman, nggak mau rugi gitu ya bawaannya itu. Kalau misalnya kerjaan itu kalau bisa tuh disambi-sambi semuanya biar cepat beresnya gitu. Nah ini langsung aja aku masukin untuk ikan asinnya, aku aduk-aduk gitu ya, lalu aku langsung salin aja ke dalam piring atau ke dalam wadah, karena ini tuh udah mateng dan ini tuh bener-bener nampol banget, bener-bener sedep gitu ya teman-teman. Ini tuh aku bener-bener asli pakai cabai rawit doang, cuman aku kasih tomat sih ya biar nggak berlebihan pedas, karena kalau cabai yang ditanam sendiri karena kan nggak dikasih pupuk kimia itu bener-bener pedesnya itu menampol banget. Oke lanjut aja buat bebersih, pastinya kebiasaan rutin yang memang selalu aku lakukan. Untuk kalian tuh yang selalu nyimak aku kalau masak, pasti kalian itu nggak akan pernah melewatkan step ini, karena memang aku itu selalu ya melakukan untuk lap-lap kompor itu setelah aku tuh kelar memasak. Ini dia nih teman-teman menu aku hari ini, ada bakwan jagung, ada sambal jengkol dan juga ikan asin, ada sayur gitu ya, ada sayur sawi, alhamdulillah. Nanti kalau misalnya anak-anak mau makan, aku tinggal tambahin orak-arik telur atau misalnya dibikinin telur dadar.
Oke, lanjut ke aktivitas aku yang berikutnya yang nggak berkesudahan. Di sini aku mau ngerebus air pastinya. Dan di sini aku siapin dulu kayu bakarnya dan juga aku itu mau sekalian ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu ngikutin aku, yang udah selalu nonton. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy dan selalu merasa termotivasi setelah menonton video aku. Semoga video sederhana aku ini bisa membawa semangat yang luar biasa ke kalian semua. Intinya untuk kalian yang udah selalu support, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang mungkin belum subscribe, boleh untuk dibantu untuk subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalain lonceng agar kalau misalnya ada video terbaru dari aku, kalian itu nggak ketinggalan. Oke, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah selalu support. Di sini aku nyalain apinya dulu seperti biasa. Aku itu kalau misalnya nyalain api kayak gini, aku tuh gunain kresek ya teman-teman. Dan kalau misalnya kresek yang dipakai itu tuh harus yang berwarna ya. Karena apa? Karena kalau nggak berwarna itu biasanya lebih susah nyalanya. Tapi kalau misalnya kreseknya itu berwarna entah hitam, entah merah, entah apa, pokoknya berwarna, bukan yang warna yang bukan yang bening, itu biasanya kayak lebih apa ya, kayak lebih cepet gitu untuk nyala si apinya gitu. Dulu pas aku kecil ya teman-teman, aku tuh sering banget yang namanya ngeluh kalau yang namanya udah masak di kayu bakar seperti ini. Karena memang dulu waktu kecil itu kayak belum tahu aja triknya gimana caranya biar apinya itu mudah nyala kayak gitu ya. Kalau sekarang kan kayak udah paham gitu ya teman-teman, kayak udah tahu. Jadi kalau mau ngidupin api tuh kayak bener-bener gampang dan mudah banget. Tapi kalau dulu beneran deh aku tuh sering banget ngeluh gitu ya kalau udah disuruh masak kayak gini tuh, kayak mulut itu kayaknya panjang gitu, cemberut. Karena apa? Karena ya gitu ngidupin apinya itu aku rasa itu susah gitu ya. Bahkan dulu kayak minyak tanahnya mama itu sering banget gitu ya, sampai banyak-banyak aku tumpahin gitu. Padahal nyalainnya itu bukan pakai kresek kayak sekarang gitu, biasanya dinyalainnya pakai minyak tanah gitu kan, harusnya lebih mudah. Tapi bagi aku itu nggak tahu kenapa kayak lebih susah gitu ya. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah sih karena udah terbiasa gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku mau ngangkatin pakaian. Tadinya aku mau ngangkatin sekalian semua tapi ternyata ribet. Jadi ya udah deh aku antarin dulu untuk hangernya anak-anak ke dalam rumah ini tuh belum terlalu kering ya teman-teman, karena memang cuaca di tempat aku tuh bener-bener nggak ada panasnya. Jadinya ini mau aku langsung bawa aja ke dapur karena aku juga nggak pernah ya ninggalin pakaian kayak gini tuh di luar itu sampai bermalam-malam gitu. Jadi kalau udah sore kayak gini aku mau langsung masukin aja ke rumah dan nanti aku jemurin aja di dapur. Oke, next ini setelah habis isa ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau lanjut nyusunin piring. Jadi tadi aku juga udah nyuci piring gitu ya, cuman yang nggak aku record karena memang cuacanya itu gelap banget. Jadi di kamar mandi itu kayak pencahayaannya itu nggak bagus gitu, jadi nggak aku record gitu. Aku tuh sebenarnya pengen banget untuk setiap kegiatan aku itu aku record ya teman-teman. Cuman terkadang itu memang kayak waktunya, kayak keadaannya yang nggak bisa gitu ya. Apalagi kayak aku tadi mau record pas lagi nyuci piring, tapi memang pas aku lihat di kamera itu tuh bener-bener gelap banget dan kayak apa ya, kayak nggak jelas gitu ya untuk hasilnya. Jadinya daripada nanti hasilnya zong, mendingan nggak usah aku rekam sekalian gitu kan, karena sayang juga kalau udah direkam tapi nggak dimasukin ke video gitu. Alhamdulillah udah kelar aku beresin piring. Lanjut di sini tuh mau beresin mainan ya teman-teman. Ini tuh udah sekitar jam 9-an lewat lah kayaknya ya. Jadi di sini tuh aku mau lanjut aja mau beresin mainan. Ini tuh mau persiapan juga buat tidur ya teman-teman. Kalau misalnya di malam hari kegiatanku itu memang nggak banyak ya, cuman sedikit aja. Makanya aku tuh jarang banget yang namanya share kegiatan di malam hari. Karena memang kegiatan di malam hari aku tuh ya kayak gini-gini aja, nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Tapi ya tetap aja ya teman-teman, walaupun kegiatan sedikit kayak gini di malam hari tetap aja capek gitu kan. Karena dari siang itu kan udah full aktivitas gitu. Di malam hari juga masih ada aktivitas. Kalau misalnya Pak suami ada di rumah, urusan beresin mainan anak-anak dan juga urusan nyapu-nyapu di malam hari kayak gini itu biasanya urusannya Pak suami. Tapi berhubung ini tuh Pak suami nggak ada, ya udah mau nggak mau aku yang ngelakuin semua ini. Karena kalau bukan aku siapa lagi gitu ya kan. Cuman nggak apa-apa sih ya teman-teman, karena ya biar kayak lebih
enak aja gitu ya akunya sekarang itu mau ngapa-ngapain itu nggak ada yang protes. Kalau sebelumnya Pak suami itu juga sering ya protes, kadang itu kayak aku nyapu gini misalnya ada yang kurang nggak bersih, maksudnya ada yang kurang bersih gitu ya, itu Pak suami itu protes teman-teman. Karena memang aku dan Pak suami itu ya alhamdulillah kayak lebih suka hal-hal yang jauh lebih bersih. Cuman kan terkadang pas kita nyapu itu ada juga kan yang suka ketinggalan. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin kegiatan aku. Ini udah setengah 10 malam, aku tuh mau istirahat. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.